Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Andi Dwi Haryanti, Aminatul Zahro, Putri, Eka Sulistiawati, Dida Nur Maulida, dan Fatimah. Saya akan mempresentasikan penyajian data dari CV Indah Kids yang telah kami buat. Berikut topik pembahasan yang akan saya presentasikan, yaitu penyajian data dan ukuran pemusatan. Penyajian data berupa distribusi frekuensi, grafik histogram, grafik poligon, kurva Ogive. Kemudian ukuran pemusatan, rata-rata hitung, median, dan modus. Kemudian ada latar belakang CV Indah Kids. Perusahaan CV Indah Kids bergerak di bidang konveksi pembuatan sofa bayi. Data yang kami sajikan merupakan data penjualan dari CV Indah Kids selama 1 bulan penuh di bulan Maret 2023. Berikut adalah data penjualan CV Indah Kids bulan Maret 2023. Terdapat 30 data. Distribusi frekuensi. Langkah pertama dalam penyajian data yaitu mengurutkan data dari mulai terkecil sampai terbesar agar memudahkan dalam membaca data. Berikut data yang telah kami urutkan dari terkecil hingga terbesar. Langkah berikutnya membuat kategori kelas. Dapat dilihat jumlah data atau N adalah 30 sehingga jumlah kategori adalah 5,88 dibulatkan menjadi 6 dan nilai interval kelas adalah 79,33. Dapat dilihat pada gambar. Langkah berikutnya adalah melakukan penterusan data. Setelah data dikelompokkan dalam bentuk distribusi frekuensi, kami mengelompokkan sebaran data dalam bentuk presentasi, yaitu distribusi frekuensi relatif kami sajikan sebagai berikut. Langkah selanjutnya menentukan batas kelas atas dan batas kelas bawah, dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas diperoleh dengan menjumlahkan batas kelas bawah dan batas atas kelas kemudian dibagi 2. Berikut sajian nilai tengah. Pada kelas pertama, interval kelas adalah 34 sampai 42,5, sehingga nilai tengah kelas yaitu 38,25. Nilai tersebut didapat dengan menjumlahkan nilai interval kelas dibagi 2. Langkah berikutnya dalam penyajian data yaitu menentukan nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas diperoleh dari penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas di atasnya dan kemudian dibagi 2. Langkah terakhir dalam penyajian data adalah menyajikan data dengan membuat frekuensi kumulatif atau penjumlahan frekuensi pada tiap kelas. Frekuensi kumulatif diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan kelas selanjutnya. Penyajian data dengan grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik adalah memudahkan dalam membaca data. Yang pertama ada histogram. Histogram menghubungkan antara tepi kelas interval pada sumbu horizontal atau X dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal atau Y. Histogram disajikan dalam bentuk balok. Selanjutnya kurva poligon. Poligon hampir sama dengan histogram. Perbedaannya poligon menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik koordinat antara nilai tengah dengan jumlah frekuensi. Berikutnya ada kurva Ogive. Kurva Ogive merupakan diagram yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Sumbu horizontal pada kurva Ogive menunjukkan tepi interval kelas dan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi kumulatif. Demikian presentasi dari kelompok 4. Tujuan dari pengelompokan data tersebut agar data menjadi informatif dan mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.